Selamat sore, nama saya Arvin Yusuf Dosi, nomor induk mahasiswa 2019 610291, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Flores. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian. Proposal penelitian dengan judul Identifikasi kesuburan tanah pada tanaman kacang tanah di Desa Wawai, Kecamatan Bajawa. Kacang tanah merupakan tanaman palawija yang menduduki urutan ketiga setelah jagung dan kedelai. Sejak lama telah diupayakan peningkatan produksi kacang tanah dengan berbagai cara, yaitu melalui perluasan areal tanam, intensifikasi budidaya tanam kacang tanah, dan upaya yang sangat strategis, yaitu menciptakan dan mencari varietas unggul berpotensi tinggi. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, selain luas tanam bertambah, produktivitas persatuan luas juga meningkat, serta pemanfaatan varietas unggul baru sesuai dengan agroklimat semakin beragam. Upaya peningkatan produksi kacang tanah masih menghadapi berbagai kendala dan masalah, baik secara teknis maupun non-teknis. Salah satu masalah tersebut berkaitan dengan praktek pemupukan dan sistem olah tanah. Sebagian besar petani belum menggunakan prinsip pemupukan yang sesuai rekomendasi, sehingga produktivitas hasil tidak maksimal sesuai dengan potensi. Dirjen Tanaman Pangan. Selain itu, seringkali kegiatan pemupukan tidak didasari oleh kebutuhan hara tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Pemupukan berlebihan akan membuat kesuburan tanah berkurang dan serapan hara menjadi tidak efisien. Berdasarkan hasil wawancara pada petani tanaman kacang tanah di Desa Wawai, Kecamatan Bajawa, diketahui bahwa mereka selalu menggunakan pupuk anorganik seperti urea SP36 dan TSP. Salah satu pupuk anorganik yang digunakan petani adalah pupuk urea. Masalah dari pupuk urea ini adalah aplikasi pupuk urea dengan dosis tinggi melebihi dosis yang dianjurkan bagi petani tanaman kacang tanah. Tujuannya untuk meningkatkan hasil yang diinginkan, tanpa disadari dalam waktu yang panjang. Sistem pengolahan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, baik dari segi fisik, kimia maupun biologi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan tanah yang berlebihan menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan struktur tanah dan kekehatan kandungan bahan organik tanah. Tanah merupakan kombinasi mineral, bahan-bahan anorganik, gas, dan berbagai jenis cairan organisme yang tidak dapat dihitung bersama-sama mendukung kehidupan di atas bumi. Tanah juga merupakan media tumbuh tanaman yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai akibat dari pengaruh iklim dan jasad hidup terhadap bahan induk dalam jangka waktu tertentu, yang dapat dibedakan dari ciri-ciri bahan induk asalnya baik secara fisik, kimia maupun biologi. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian adalah kurang suburnya tanah. Tanah yang kurang subur menyebabkan pasokan unsur hara bagi tanaman berkurang. Akibatnya, unsur hara yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman tidak dapat berperan secara optimal. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab rendahnya produktivitas tanaman.
Yang berikut aktivitas penggunaan pupuk di Desa Wawai. Pemberian pupuk di Desa Wawai dominan menggunakan pupuk Ponska dengan dosis pupuk Ponska 300 gram dan urea 200 gram per hektar are, di mana Ponska lebih banyak ketimbang pupuk urea dengan alasan pupuk yang tersedia dalam jumlah yang sedikit karena di desa tersebut rata-rata memiliki tanaman padi sawah dengan jumlah luas lahan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian adalah pemberian dosis pupuk anorganik yang berlebih, sehingga menyebabkan pasokan unsur hara bagi tanaman berkurang. Yang berikut sifat kimia tanah. Bahan organik tanah sangat menentukan interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam sistem tanah. Kandungan bahan organik dalam tanah tidak menurun dengan waktu akibat proses dekomposisi, mineralisasi, maka sewaktu pengolahan tanah, penambahan bahan organik mutlak harus diberikan setiap tahun. Kandungan bahan organik antara lain sangat erat berkaitan dengan KTK atau kapasitas tukar kation dan dapat meningkatkan KTK tanah. pH tanah. Kesamaan tanah digunakan untuk menggambarkan konsentrasi atau aktivitas ion di dalam larutan tanah. Jika terdapat tanah yang memiliki kandungan H tinggi, maka tanah tersebut mempunyai kesamaan yang tinggi. Tetapi jika tanah memiliki konsentrasi InH rendah, maka tanah tersebut memiliki kesamaan yang rendah. Salah satu cara untuk menentukan konsentrasi ion H yaitu dengan pH logaritma konsentrasi atau aktivitas ion H. Tanah dengan kesamaan tinggi akan memiliki pH tanah yang rendah. Sebaliknya, dengan kesamaan yang rendah akan memiliki pH tanah yang tinggi. Tanah dengan pH rendah tersebut dengan tanah asam, sedangkan tanah dengan pH tinggi tersebut dengan tanah basah. Kapasitas tukar kation atau KTK. Kapasitas tukar kation merupakan jumlah maksimum yang dimiliki kation dan sanggup dipertukarkan oleh kaloid. Prinsip keseimbangan pertukaran kation dengan digunakan untuk mengukur kapasitas tukar kation bahan maupun tanah, di mana jumlah milik kuivalen kation penukarannya. Penetapan KTK di laboratorium dapat dilakukan agar cara penambahan suatu kation dengan konsentrasi tertentu ke dalam tanah yang telah diketahui beratnya. pH tanah sangat mempengaruhi KTK tanah. Semakin tinggi pH tanah, maka KTK pada tanah tersebut juga akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pada pH yang rendah tidak terjadi hidrologis, sehingga KTK tanahnya pun juga akan rendah. Fosfor atau P merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama pada tanah tropika basah seperti di Indonesia. Ketersediaan fosfor dalam tanah dapat dipengaruhi oleh faktor suhu, tingkat kesamaan tanah atau pH tanah, dan kelembapan tanah. Pada suhu yang rendah akan menyebabkan respon bibit tanaman pada fosfor melambat. Sebab suhu yang rendah, ketersediaan fosfor pun akan menurun. Akibatnya,
pertumbuhan akar akan melambat sehingga dapat mengurangi kontak fosfor tanah pada akar dan mengurangi penyerapan oleh tanaman. Kalium. Unsur kalium merupakan unsur hara makro kedua setelah nitrogen yang paling banyak diserap oleh tanaman. Kalium merupakan komponen dari bahan organik yang membentuk tanaman. Ion K tergolong dalam unsur yang mudah bergerak sehingga mudah sekali hilang dari tanah melalui pencucian, karena K tidak bertahan dengan kuat ke permukaan koloid tanah. Yang berikut N total. Nitrogen atau N merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak tanaman sehingga unsur ini termasuk dalam makro. Pada tanaman biasanya unsur nitrogen sering dijumpai dalam bentuk organik maupun anorganik dan berkombinasi dengan unsur C, H, O dan terkadang berkombinasi dengan unsur S untuk membentuk asam amino, enzim, asam nukleat, dan klorofil. Hilangnya N dari tanah disebabkan penggunaan untuk metabolisme tanaman dan mikroba. Selain itu juga dalam bentuk nitrat yang sangat mudah tercuci oleh air hujan. Pelepasan nitrogen dari bahan organik dipengaruhi oleh pH tanah. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.